Uh, yeah. Halo guys, halo netizen yang ada di rumah dan ada di mana saja. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April 2022 yaitu Hari Kartini. Kita mengundang tamu spesial yaitu Bu Dian Dian Indriani. Indrian. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih seputar Hari Kartini bersama Kartini muda di sekolah kita. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Bu Dian, makna Hari Kartini itu gimana ya? Oke, terima kasih Mbak Traslina atas pertanyaannya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini di tahun 2022 ini, sungguh luar biasa karena bertepatan sekali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah pastinya, dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan Hari Kartini, kita berharap setelah Hari Kartini akan muncul Kartini-Kartini baru tentunya. Kalau Amin. menurut kami atau menurut saya, makna Kartini sendiri adalah sosok teladan atau sosok panutan yang perlu kita contoh dalam kegigihannya, baik dia seorang wanita tapi bisa menjadi contoh untuk wanita-wanita seterusnya, yaitu misal yang dulu wanita itu tertindas atau tidak bisa apa-apa, yang perannya hanya dilakukan oleh peran laki-laki, tapi wanita bisa mengambil peran dari peran laki-laki itu sendiri. Jadi menurut saya R.A. Kartini adalah pelopor yang luar biasa untuk wanita selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya juga setuju dengan Bu Dian bahwa R.A. Kartini merupakan sosok yang sangat inspiratif, apalagi sekarang Hari Kartini yaitu hari memperingati ulang tahunnya. Dan apakah Ibu sendiri memiliki sosok panutan yang ketika masih sekolah jadi membekas di ingatan Ibu sehingga Ibu menjadi pribadi yang sampai sekarang ini? Silakan. Kalau panutan untuk perempuan, khususnya perempuan, dulu saya pernah sekali, tapi bukan di sekolah ya. Panutan saya atau alur saya untuk hijrah seperti sekarang ini, menjadi saya sekarang ini, itu ada sosok perempuan yang membuat saya bisa merasakan, oh ada perubahan yang signifikan. Mungkin bukan dari segi apapun, tapi saya melihatnya dari segi agama khususnya, yaitu mungkin sudah kenal semua dengan sosok yang satu ini. Yang tidak asing adalah Okky Setiana Dewi. Dia adalah inspirasi saya dan yang bisa dipikir tolak ukur tolak balik saya untuk bisa hijrah sampai saat ini. Begitu. Kenapa saya memilih Okky Setiana Dewi? Secara tidak langsung, tidak sengaja. Dulu ketika SMA pernah sering kali mendengar kisah-kisahnya, buku-bukunya dan lain sebagainya. Terus ada lagi lagu-lagu beliau yang beliau ciptakan, kemudian dia nyanyikan, kemudian tidak sengaja, entah mungkin itu hidayah yang Allah berikan, hati ini terketuk, kok bisa ya perempuan seanggun beliau, secantik beliau, mampu menjaga marwah dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan beliau sendiri adalah seorang perempuan yang jauh dari kedua orang tuanya pada saat itu. Jadi saya mulai tergerak, oh beliau saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Gitu. Jujur saya juga suka nonton dakwahnya Bu Okky Setiana Dewi itu. Ya sangat inspiratif sekali dan orangnya juga cantik ya. Subhanallah. Nah, karena Ibu merupakan seorang perempuan, pasti kan ada peran seorang ibu, seorang istri, dan seorang guru di sekolah. Nah, itu cara memposisikannya, cara membagi waktunya itu gimana? Iya. Khusus perempuan zaman sekarang itu memang harus pinter jadi perempuan multi talenta. Apalagi kalau perempuan itu adalah wanita karir. Gitu ya, artinya dia tidak hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah, tapi juga mempunyai tambahan
kegiatan khusus atau kerja tambahan yang mungkin tidak di semua wanita uh, bisa menjalani itu semua. Artinya hanya orang-orang terpilih dan wanita-wanita terpilih yang mungkin uh, bisa menjadi beberapa macam talenta. Contoh sebagai ibu, kalau seperti kami atau seperti saya, tugasnya adalah sebagai pendidik, itu yang pertama. Ketika di sekolah, tugas saya mendidik, mengajarkan kepada anak siswa peserta didik kita, ya, khususnya dalam hal pendidikan, etika, moral, dan lain sebagainya, perilaku. Tapi ketika di rumah, masuk di rumah, peran saya bukan lagi seorang pendidik atau guru ketika ada di sekolah. Ketika pulang di rumah, saya memposisikan ketika bersama suami, itu posisinya saya adalah seorang istri. Seorang istri adalah artinya apa? Ketika menjadi seorang istri ya berarti tidak lagi kita mengajarkan itu kepada suami, tapi kita menimba ilmu. Artinya kita yang menjadi siswa dari suami itu. Dan ketika menjadi ibu, kalau kita kepada anak, menjadi seorang ibu, kita kembali lagi. Peran kita bukan kita menerima masukan atau ilmu dari suami, tidak. Tapi ilmu atau apapun yang sudah diberikan suami, kita terapkan kepada anak kita. Nah, itu kalau bagi saya. Jadi ketika pendidik di sekolah, kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita melalui ilmu yang kita dapatkan dari hasil kita menimba ilmu. Kemudian kalau berada di rumah bersama suami, ya kita menimba ilmu kita dari suami. Sedangkan menjadi orang tua atau ibu khususnya, kalau ibu zaman sekarang itu harus pintar nih. Artinya pintar dalam segi mengolah sikap, mengolah emosi, mengolah apapun kepada anak kita, itu harus benar-benar pintar-pintar membagi waktu. Artinya kita boleh menjadi wanita karir, tapi kita tidak boleh meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, karena kodratnya perempuan, wanita, itu nge, walaupun kita emansipasi era Kartini, nge, tapi kodratnya wanita itu adalah di rumah. Artinya menjadi ibu rumah tangga. Jadi tugas pokok utamanya adalah menjaga suami dan anak, mendidik anak yang ketika ada di rumah. Kalau untuk sebagai tenaga pendidik di luar itu adalah tugas tambahan. Ya. Jadi jangan menjadi patokan bahwa kalau sudah menjadi ya sudah di rumah hilangkan, tidak. Tapi sebagaimana kita diberikan kelebihan tadi yang Ibu bilang tadi, wanita berkarir itu adalah sebuah pilihan. Tapi tidak semua orang terpilih menjadi wanita karir. Maka beruntunglah ketika menjadi seorang wanita, menjadi wanita karir, tapi bisa membagi waktu dengan tepat. Insya Allah berkah ridho itu Allah akan membersamai. Karena kalau suami itu sudah tidak ridho dengan pekerjaan kita, maka Allah juga tidak akan ridho. Maka ketika wanita berkarir itu harus selalu meminta izin pada seorang suami. Kalau suami ridho, silahkan bekerja. Kalau tidak ridho, ya sudah cukup di rumah. Karena apa? Ridho Allah, ridho suami. Itu kalau bagi istri. Bagus banget ya, sangat inspiratif sekali. Saya leleh hatinya mendengarkan pendapat dari Bu Dian. Tapi menurut Ibu, tentang stigma-stigma yang menyatakan kalau ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan nanti ujungnya di dapur. Nah, Ibu bagaimana menyikapi argumen seperti itu? Kalau bilang gitu kadang rasa kesel gitu ya. Maksudnya ada pendapat, kenapa sih sekolah tinggi-tinggi, kuliah, nanti ujung-ujungnya toh di dapur, masak aja sama suami, toh nanti tidak bisa mengembangkan ilmu. Atau mungkin ada beberapa orang yang ketika sudah pendidikan tinggi, ketika sudah menikah, dia harus taat pada suami. Ketika suami tidak mengizinkan untuk berkarir, ya sudah berarti dia di rumah. Ada juga orang yang berkata, wah kok kayaknya tidak berguna sekali ya ilmu yang didapatkan, atau sia-sia saja kamu sekolah tinggi-tinggi toh tidak dimanfaatkan. Sebenarnya itu salah besar menurut saya. Karena kita atau wanita itu menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Tidak hanya wanita, semua makhluk di bumi ini, baik yang baru lahir sampai di akhir hayatnya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, begitupun juga wanita. Kenapa wanita kita dituntut untuk ilmu yang tinggi? Coba bayangkan, wanita itu adalah orang pertama atau orang guru yang pertama kali sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Kalau dia
guru pertama mendidik anak-anaknya, dia tidak dibekali ilmu yang sangat relevan atau sangat baik, maka anak didiknya akan seperti apa? Nah, minimal artinya di sini adalah Budian ingin menekankan jangan pernah berpikir, ah Bu saya nggak mau sekolah karena nanti toh ujung-ujungnya saya juga masak di rumah. No, sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan. Saya tekan lagi. Artinya kuliah atau sekolah perguruan tinggi bukan hanya untuk mendapatkan ijazah dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalau bagi wanita, enggak. Tapi bagi wanita menurut Budian adalah selain mendapat ijazah, kemudian pekerjaan bagus itu bonus. Yang lebih baik lagi adalah ketika kita kuliah, kemudian mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian kita praktekkan kepada anak keturunan kita. Itu sebenarnya sesungguhnya ilmu yang paling baik itu seperti itu. Jadi kita praktekkan langsung kepada anak keturunan kita, baru kepada orang lain. Harapan kalau menurut saya Budian tidak setuju dengan apa yang diungkapkan tadi bahwa kenapa sekolah tinggi-tinggi toh ujungnya juga di dapur. Enggak. Kalau kita cerdas, pintar menjawab, artinya saya sekolah tinggi bukan untuk di dapur, tapi saya sekolah tinggi untuk kemaslahatan atau untuk anak keturunan kami menjadi lebih baik lagi. Wah, perlu diaplaus ya netizen yang ada di rumah. Sangat terenyuh hati saya. Nah, menurut Ibu, Raden Ajeng Kartini itu merupakan sosok yang seperti apa dari pandangan Ibu sendiri? Kalau Raden Ajeng Kartini itu yang kita ketahui atau yang kita biasa ambil pembelajaran dari beliau itu adalah kegigihannya, terus rasa percaya dirinya, kemudian dia mampu melawan ketakutan dirinya sendiri. Artinya perempuan itu kan kadang suka takut melangkah, takut salah, takut keliru, takut tidak suka, tidak enak, karena perempuan lebih mengedepankan perasaan. Tapi yang saya suka atau saya kagumi dari seseorang ini adalah dia melawan rasa takut itu sendiri, berani berdiri sendiri, memperjuangkan hak-hak wanita, memperjuangkan apa yang menjadi prioritas wanita di balik rasa ketakutannya sendiri. Jadi dia bisa melawan rasa takutnya sendiri, memilih untuk berani dibandingkan harus diam diri gitu. Untuk anak-anakku, khususnya anak-anakku siswa-siswi, terkhusus karena ini hari Kartini, jadi untuk siswi-siswi SMA Negeri 2 Gerabak, yang pertama dan utama adalah yang pertama, pesan saya adalah satu, kamu adalah wanita. Wanita tanggung jawab terbesar dalam hidupmu adalah satu, kamu harus bisa menjaga kehormatan dirimu. Kenapa Budian bilang begitu? Yang pertama, wanita itu akan dinilai bukan dari bentuk fisik, kepandaian dan lain sebagainya, tapi bagaimana dia bisa menjaga kehormatan dirinya, marwah dirinya. Itulah wanita yang sesungguhnya paling mulia. Sepintar apapun, sebagus apapun, tapi dia tidak bisa menjaga harga diri atau martabat diri, marwah diri, maka sudah tidak akan ada nilainya wanita itu. Dan yang kedua, pesan saya untuk perempuan-perempuan yang khususnya ada di Indonesia atau paling tidak lingkup kita, jangan pernah berhenti untuk berpikir tidak melanjutkan sekolah atau berhenti untuk belajar. Karena belajar itu kita tidak selalu berada di tempat yang resmi, artinya harus di sekolah, harus di perguruan tinggi, harus dimanapun. Kita jangan menutup diri untuk belajar, karena belajar itu bisa jadi belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari lingkungan kita, belajar dari keluarga kita, belajar dari orang-orang terdekat kita. Jadi bukalah mata diri kita, bukalah pikiran kita untuk selalu belajar atau mengambil hikmah dari kejadian-kejadian apapun itu yang ada di sekitar kita. Itulah belajar yang sesungguhnya. Kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pesan dari Ibu dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga pesan-pesan yang Ibu Dian
jabarkan bisa kita siswa-siswi SMA Negeri 2 Gerabak bisa kita lakukan dengan baik dan sangat keren sekali. Saya sampai wow gitu di hati. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak perlu takut atas stigma-stigma yang berlaku. Jadi pilihlah untuk berani ya. Nah, sekian pertemuan saya dan Budian pada kali ini. Semoga Hari Kartini kalian menyenangkan. Dadah, gitu.